Oh ya, oke. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Angkatan 29 kelompok 1 berjumlah 9 orang, lengkap siap mengikuti materi pembimbingan rancangan aktualisasi. Laporan selesai. Laporan diterima, diawali dengan doa, laksanakan. Siap, laksanakan. Mengawali materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, silakan Pak Wahab. Oke, makasih Bu Nis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati evaluator, ibu-ibu yang cantik, Ibu Risna, Ibu Nisawati, terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan kita ini. Juga yang saya hormati Pak Ferdi dari BKPSDM Parigi Mutong, serta Bapak Ibu, teman-teman, peserta Latsar Kabupaten Parigi Angkatan 29 yang saya banggakan. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bersama-sama di room ini diberi kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan dilancarkan dalam pelaksanaan khususnya pada pembelajaran terakhir ini sebelum menghadapi seminar rancangan dan bahkan kalau perlu sampai dengan selesai pelaksanaan pelatihan ini insyaallah. Baik, teman-teman, saya Bu Risna dan Ibu Nis, saya berterima kasih. Ya inilah kita namanya ASN, siap melaksanakan tugas, bukan saja siap ditempatkan di mana saja, sehingga saya berterima kasih sekali lagi pada teman-teman memberikan kesempatan kepada saya di waktu ini yang seharusnya kemarin ya, harusnya besok itu hari Sabtu bertepatan saya ditugaskan oleh Pak Kaban untuk menguji untuk pejabat-pejabat eselon 3 yang mengikuti diklat atau PKA namanya, dulu namanya PIM 3, pelatihan kepemimpinan administrasi. Nanti sebentar insya Allah saya doakan teman-teman akan lalui itu, punya kesempatan banyak. Ya. Baik teman-teman, ya memang di proses pembelajaran ini, ya khususnya dari Latsar, kemudian pelatihan kepemimpinan pengawas itu eselon 4 masuk eselon 3, kalau eselon 2 itu sampai eselon 1 pelatihan kepemimpinan nasional. Ya kita proses pembelajaran hampir sama dengan ini. Kadang-kala saya juga pernah lalui terjadwal, ternyata ya berubah jadwalnya karena ada sesuatu hal seperti itu yang tidak bisa kita hindari. Baik teman-teman, kita kemarin itu kalau saya masih sudah menganggap rancangannya itu sudah hampir boleh dikata 99%. 1% itu tinggal memperbaiki. Kemudian menata kembali susunan laporannya, diatur kembali ya. Dan juga ada beberapa kemarin masukan-masukan atau saran ya. Temat tadi malam, kalau tidak salah saya menerima ya atau di grup itu Ibu Nurul ya, ingin mengganti judul itu atau mengganti gagasan, silakan sebelum masuk rancangan. Kalau sudah masuk rancangan seminar, tentunya menjadi hal yang lain lagi kalau Ibu merubah, kecuali kalau itu disarankan oleh penguji. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Itu kalau disarankan oleh penguji, kalau melihat sesuatu itu di gagasannya itu, kemungkinan gagasan yang dilakukan itu
itu mengarah kepada istilahnya menciplak utuh. Sebenarnya kita tidak dilarang menciplak. Namanya itu ATM, amati, tiru, tapi mendesain kembali atau memodifikasi kembali. Tapi tidak utuh, satu kali semua laporan sama dari A sampai Z, cuma ganti nama saja. Itulah teman-teman, itulah dalam proses pembelajaran. Di kesempatan ini, teman-teman, kita kalau menurut saya, dari beberapa kali kita pembelajaran bahkan yang terakhir kemarin, kita tinggal pemantapan saja. Kemudian kedua, kita mempersiapkan diri menghadapi seminar. Jadi kalau kita ini Jumat, berarti Sabtu, Minggu, Senin ada 3 hari teman-teman punya waktu sebelum masuk di rancangan. Khususnya itu laporannya itu agar disampaikan sebelum disesuai dengan jadwal. Kalau sebelum jadwal kadang-kala laporan itu diminta oleh evaluator itu 1 hari sebelum pelaksanaan seminar. Jadi teman-teman sudah ada waktu ini, mudah-mudahan diperbaiki sehingga kita di waktu ini cuma diskusi aja, ada hal-hal yang kita perlu pendalaman, khususnya hanya Ibu Nurul mungkin kita coba dengar kenapa mengganti gagasannya, judul itu gagasan. Kenapa? Tapi mudah-mudahan tidak merubah struktur dalamnya ya, khususnya Ibu Nurul ya. Itu mudah-mudahan supaya tidak merepotkan Bu Nurul. Itu intinya, dan memang saya akan sampaikan dari awal gagasan itu atau saudara mengimplementasikan atau mengaktualisasikan dari pembelajaran ini dengar ya, pembelajaran ini dengar ya suara saya? Dengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, ya intinya itu teman-teman itu melaksanakan itu nyaman dan bisa dilaksanakan. Itu intinya. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengar Bu Nurul, nanti yang lain, kemudian ada yang ingin memaparkan, misalnya sudah siap saya Pak, bahan tayang saya. Nah itu. Kalau sudah siap, kita dengar juga. Jadi melatih diri ya. Sebelum tampil di room seminar itu, jauh sebelumnya, saudara kalau perlu ambil kaca besar, ya. Jadi melatih diri, bicara sendiri. Yang penting kalau ada yang sudah ada suami atau ada istri, tanya, kasih tahu memang, saya ini mau latihan di depan kaca. Dan nanti dia bilang, seberapa hari papa begitu? Beberapa hari mama begitu. Mau ada latihan di muka kaca nih. Ya. Jadi, baik teman-teman, jadi intinya nanti di bahan tayang itu nggak usah terlalu banyak lah, tapi minimal kita berharap masukan dari penguji. Di seminar ini, rancangan itu kita butuh masukan dari penguji. Karena memang saya terus terang saja, kalau kita tentu kita menganggap ini sudah bagus, tentu ada dari pemahaman atau mungkin kalau saya pinjam kacamatanya penguji, tentu ada hal-hal yang masih perlu dielaborasi atau perlu ditambah atau dikurang. Itu kita perlu sekali itu ya. Jadi kalau di bahan tayang ya, pada teman-teman, saya kemarin di slide pertama itu tampilannya itu tentunya ya identitas ya daripada peserta. Kalau gagasannya, kalau mau taruh foto juga bagus, lebih bagus ini ya. Itu silakan di slide pertama. Di slide kedua itu kemarin kan teman-teman saya sudah minta apa latar belakangnya. Latar belakang itu yang dimuat itu cukup kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan seperti apa, sehingga itu mengarah kepada gagasan. Ya, itu kemarin saya sudah lihat bagus semua ya. Itu di slide kedua. Di slide ketiga itu tujuan dan manfaat. Kalau perlu dikasih satu slide saja, tujuan dan manfaat. Ya, ya itu slide ketiga. Kemudian di slide keempat itu sudah memasuki di identifikasi isu. Ya, Pak isunya, kemudian teman-teman menggunakan alat analisisnya, ya sampai menghasilkan gagasan. Ya,
Jangan lupa itu. Nah, itu lebih banyak mungkin teman-teman akan menjelaskan di sana. Nah, seperti itu. Kalau menjelaskan itu tidak usah lagi misalnya dari 5 identifikasi, dari 5 isu dilakukan identifikasi untuk mendapatkan core isunya, misalnya itu dengan menggunakan alat analisis APKL yang tentunya akan menjadi lebih fokus menggunakan USG. Cukup saja angka yang tertinggi, tidak usah lagi ini ya. Dari 5 ini yang kita setelah memberikan skor mendapatkan angka yang tertinggi yang memang perlu kita lakukan menjadi core isunya itu adalah ini. Ya, 3. Dari 3 lagi kita lakukan dengan itu. Kemudian mendapatkan satu core isu. Dari core isu ini kita menganalisis lagi pemecahnya masalah dengan melihat penyebabnya ya dengan menggunakan alat analisis ini kan begitu. Itu sudah slide berikutnya. Kemudian teman-teman lagi menganalisis lagi penyebab-penyebab itu mendapatkan satu gagasan. Dari gagasan itu teman jabarkan menjadi rencana aksi ya. Nah, di sana itu ada kegiatannya. Di kegiatannya itu ya itu karena ada yang sampai 5 kegiatan dengan berapa tahapan kegiatan. Nah, itu nanti coba diatur dia punya jumlah slide-nya. Kemudian jadwalnya. Terakhir penutup. Jadi karena ini waktunya 45 menit setiap peserta, teman-teman. Jadi kita atur, jadi kalau istilahnya pendahuluan, intronya itu kita mungkin 5-10 menit. Mungkin apakah dibuka oleh host, oleh evaluator, kemudian berikan kesempatan kepada coach untuk menghantar. Kemudian juga langsung sebelum itu kepada peserta untuk menyajikan ya, rancangannya, baru itu diminta pada mentor penguatannya, dukungannya ya, mentor, dan sesudah itu diberikan kesempatan full pada penguji sampai akhir batas waktunya. Tapi kadang-kala ini pengalaman saya beberapa kali mendampingi teman-teman di proses agenda 4 ini, itu rata-rata tidak habis 45 menit, tidak habis. Tapi ada juga yang lewat. Yang lewat itu karena ya ini ada strategi juga dari peserta ini, dikasih lama-lama juga menyajikan supaya penguji bertanya kurang. Terus dia banyak bertanya. Padahal sebenarnya jangan seperti itu. Karena di rancangan ini butuh masukan dari penguji, betul sekali. Kalau perlu kita persingkat penguji, kalau saya atau kalau apa yang ibu teman-teman lakukan pasti teman-teman bisa jawab. Cuma yang kita butuh itu masukannya ya, dari penguji. Itu kan penguji itu punya latar belakang ya dia dan dia punya pengalaman. Ya. Tentunya kita berharap seperti itu. Ya. Saya juga belajar nanti dari penguji apa yang nanti disampaikan. Karena itulah gunanya di dalam satu sistem penyelenggaraan itu saling keterkaitan, saling menutupi. Tentu ada yang kurang ditutupi dengan yang lain. Gitu. Ada yang lebih lagi, nah, saling begitu itu pembelajaran. Karena itu kita biasakan belajar begitu ya. Jadi itu intinya penutup ya sudah. Tentu itu kemudian dicatat ya teman-teman, itu walaupun kita sudah punya direkam, tapi kita catat juga apa-apa nanti menjadi saran dari penguji. Tapi saya menjadi catatan jangan sampai berulang, saya ini pengalaman selalu, ya saya cuma kasih yang teman-teman, kok mentor sendiri yang menyerang daripada peserta. Ada yang begitu, jadi oleh karena itu matangkan komunikasi, koordinasi dengan mentor. Khususnya tadi sudah diarahkan oleh Ibu Nis, ya, itu meminta itu kehadirannya. Kenapa perlu mentor itu hadir? Karena nanti mentornya mendampingi teman-teman di lapangan, di dalam merealisasikan rancangannya. Itu perlu hadir. Seperti itu. Dan juga ya kalau sudah hadir ya, disampaikan ini
Misalnya si A ini bukan dukungan yang didapat, tapi malah dimarah-marah, malah dibilang dikasih salah-salah. Aduh, jadi sudah ada nilai penguji lain, ini seperti apa nih? Ya, tapi saya harap tidak seperti itu, sahabat. Tapi masih ada seperti itu. Karena saya mendampingi teman-teman, sampaikan apa masalahnya dengan mentor, ya, kalau ada jauh sebelumnya, supaya bisa kita komunikasikan. Oke, kalau ibaratnya itu kalau coach itu promotornya, kalau di dokter itu dengan teman, saya harus mendampingi. Kemudian didukung oleh mentor. Tapi sebelum kita minta Ibu Nurul, tentu di forum itu, di room ini apa kira-kira yang perlu kita coba diskusikan. Karena ini kan 1,5 jam waktunya. Ada masukannya, silakan sebelum masuk Ibu Nurul. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Semangat. Semangat. ASN berakhlak. berakhlak. Mantap. Nah, ya. Oke, ada masukannya silakan kalau sebelum kita minta Ibu Nurul. Kemudian kalau setelah Ibu Nurul, saya menanyakan, ada yang menyampaikan, ada yang sudah diperbaiki, mana yang tidak. Kalau ada yang mau tampilkan khususnya estetikanya di laporannya. Jangan sampai orang baca, penguji baca laporan, tidak baca lagi. Desa hambur. Malas orang membaca. Kemudian nanti sesudah itu ada yang sudah siap. Pak, saya punya bahan tayang ini, saya mau menyajikan. Kalau yang sudah siap. Udah usah terlalu bagus. Nanti kasih bagus itu di hari Selasa. Ada masukannya, silakan. Saya bertanya sedikit. Kalau bertanya jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak. Oke, Jadi nanti yang saya Pak, masih di rancangan aktualisasinya atau sekalian jalan dengan bahan tayangnya, Pak? Ya kalau sudah siap. Ya, kalau yang sudah siap. Ya. Kalau Bu Nurul misalnya apa yang dirubah, kenapa dirubah dari awal, terus setelah dirubah itu merubah struktur enggak itu dari pokok inti rancangannya, ya, dari gagasannya itu, terutama di dalam isunya, mengungkap isu baru dapat gagasan. Kan Ibu kan bilang rubah judul, itu berarti merubah gagasan idenya. Ya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, tidak ada. Mau bertanya, Pak? Oh, silakan Ibu Claudia. Bagus. Untuk rancangannya kita, apakah mau dikirim ke Bapak juga dalam bentuk kertas atau di PDF ke evaluatornya juga, Pak, untuk materinya kita? Kalau itu nanti tanyakan kepada evaluator Bu Risna sama Ibu Nisma, ya. Niswa. Itu kalau saya itu menerima, kalau dikirim PDF saya terima. Nah, tapi khususnya untuk penguji itu jangan dikasih PDF, dia harus dalam bentuk fisik. Ya. Kalau pengalaman kita di angkatan 98 itu dikoordinir Bu Risna sama Ibu Nis itu dikoordinir oleh evaluator dengan kesepakatan dari teman-teman. Karena supaya juga kalau Bu evaluator itu kan dilihat mana yang belum lengkap, sudah lengkap, tidak lengkap. Sehingga kalau di print out-nya disampaikan, nanti tanda tangannya itu nanti dia tuh akan saya kirim. Nanti teman-teman setelah itu tanda tangan saya kirim. Kan ini kan yang tanda tangan itu laporan kan mentor dengan saya. Iya, Pak. Jangan sampai lampiran untuk perbaikan jangan dulu masuk di rancangan ya. Kemarin itu kan baru format contoh saja. Yang dimasukkan itu khusus untuk ini rancangan. Kalau untuk perbaikan setelah seminar baru itu ada format perbaikan. Nah, perbaikan itu sudah ada tanda tangan penguji. Nah, mekanisme nanti tanya ke evaluator Bu Risna ya, dengan Ibu Nis. Itu ranahnya evaluator. Ya. Untuk mempermudah atau paling tidak membantu teman-teman biar lancar ya.
silakan dikoordinir. Nanti akan dikoordinir. Oke, Ibu Claudia mungkin sudah paham ya? Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Nah, Bu Dokter, silakan. Nah, belum ada Pak. Oh, belum ada. Kalau belum ada yang kalau begitu kita seminar saja ini hari. Boleh seminar kita ini hari atau besok? Saya sudah siap ini ya. Jadi saya berharap teman-teman karena hari Selasa ujian, seminar itu, hari Senin itu teman-teman sudah rileks ya. Sudah selesai itu laporan. Teman-teman sudah rileks ya. Santai kalau menghadap ujian besok jangan tidak tidur. Sudah harus malah lebih cepat tidur lebih bagus. Supaya besok itu langsung fresh kita. Ya begitu dokter ini ya, kalau kita menjaga kesehatan ya, supaya besok kita fit kita, ya kita lebih bagus cepat tidur. Ada lagi kalau tidak ada? Ya. Mohon izin bertanya Pak. Oh silakan Ibu Anggita. Iya, Pak mau bertanya kalau misalnya sudah di lapangan toh, terus ada kita mau tambahkan tahapan kegiatan, boleh itu Pak? Bisa saja itu ditambahkan menjadi catatan, tapi bukan kegiatan, tapi tahapan kegiatan. Iya, tahapan Nah, kegiatan. ya, nanti itu teman-teman di bab 3 nanti ada laporannya tersendiri, diimplementasi nanti. Itu ada bab 3 di sana teman-teman menjelaskan. Setiap tahapan itu dijelaskan itu. Di Iya. situ sudah butuh penjelasan atau daya ungkap apa yang dilakukan bahwa dari 6 misalnya tahapan kegiatan ditambahkan menjadi 1 kegiatan karena ini fotonya, ini dokumennya. Kan begitu? Iya Pak. Namanya saja rancangan. Rancangan itu kan bisa saja berubah mulai dari proses seminar mungkin di saat pada pelaksanaan. Itu bisa saja. Tidak ada rencana yang pasti. Ya. Iya Pak. Tapi rencana itu meminimalkan hal-hal yang tentunya untuk kita menghambat atau tidak tercapainya tujuan yang kita ingin capai, itu rencana. Begitu rencana. Ya. Terus ya begitu ya Bu Anggita. Iya Kalau Pak. begini ada mau dirubah, memang sekarang. Tidak Pak, cuman rencana mau tambah tahapan kegiatan. Pengaplikasian pupuk organik cair, cuman belum tahu ini Pak jadwal tanam di Dolago kapan. Takut nanti sekarang dikasih masuk, ternyata jadwal tanamnya mundur. Oh ya, ya. Begitu, Pak. Jadi mau disesuaikan dulu dengan jadwal tanamnya petani. Oh tidak bisa diprediksi sekarang, kalau sekarang dihitung? Ada jadwalnya Pak, mulai dari tanggal 23, tapi tidak tahu kelompok yang mana. Itu Pak. Tapi berarti ada. Kalau berarti ada, itu ada berapa kelompok ya? Banyak Pak, ada Nah, itu kalau 7 ada kelompok. Nah, kalau 7 kelompok, kalau menurut saya mohon maaf, itu berarti kan ada itu kegiatan. Kalau ada kegiatan, kenapa tidak masuk saja itu tahapan? Itu kan tinggal tergantung kelompok mana yang Ibu nanti akan apa? Kan begitu. Kan ada 7 kelompok. Nah, 7 kelompok itu kan tinggal tergantung kelompok ini di waktu kapan. Ibu kan tinggal melihat, mengidentifikasi dari 7 kelompok, ya kita berharap dia masuk di jadwal Ibu, ada di ruang jadwal Ibu di tahapan kegiatan itu. Tinggal itu yang dipantau. Berarti itu akan ada itu kegiatan. Kenapa tidak dicantumkan saja sekarang? Iya Pak, ini masalahnya jadwalnya per desa Pak. Jadi desa duluan itu Dolago. Kalau untuk wilayah binaan itu akhir Pak. Benar namanya bisa pengaplikasiannya di desa yang bukan kita bina Pak. Oh, jadi bukan lokusnya Ibu, bukan lokusnya. Iya, jadi harus sesuai lokus ya. Lokus itu di mana Ibu punya bertugas. Iya Tapi Pak. itu masih bagian tugasnya Ibu tidak? Beberapa masih desa. Pak. Oh tidak Pak. Kan lokus. Cuman 1 penyuluh 1 desa dipegang. Oh Ibu di khusus Dolago. Tindaki saya Pak. Itu rata-rata penanamannya akhir, soalnya tunggu itu pengairan Pak.
Oh ya, Iya. tinggal itu aja diproyeksikan seperti itu. Nah, Ibu coba identifikasi yang disesuaikan. Kalau bisa Iya, memungkinkan sebelum seminar sudah bisa ditampilkan. Kalau misalnya iya Pak, bisa kan ada diskusi. nanti di lapangan itu silakan. Itu masih di kegiatan mana itu? Masuk di kegiatan praktek pembuatan POC Pak. Nanti kan setelah praktek bisa diaplikasikan langsung pas sebelum penanaman. Oh, untuk Ya, diaplikasi. begitu Kalau Pak. aplikasinya itu harus menunggu penanaman atau gimana? Iya Pak, pengaplikasiannya. Oh, harus menunggu ya? Iya, Iya, itu bagus. karena itu kalau- jangan sementara di garap sawah kita sudah mau aplikasikan kan. Oh ya, bagus itu Begitu, kalau Pak. sebenarnya Ibu punya ini. Kalau itu terlaksana ya, sebelum itu baru Iya, langsung Pak. diaplikasikan, itu berarti ada fakta lapangan yang sangat bagus itu. Itu nyata itu. Nah itu Iya, yang Pak. Ibu akan analisis itu di sanalah asas manfaatnya ada. Hari itu Ibu akan menyatakan nanti manfaatnya ini. Kenapa setelah diaplikasikan ini hasilnya. Kan begitu. Iya. Jadi Ibu mau mengupas lagi di manfaat. Manfaat itu jangan cuma tertulis manfaatnya. Itu yang saya sampaikan. Manfaat itu bisa dijelaskan setelah dari fakta lapangan. Kalau bisa itu. Kan itu bisa. Setelah diaplikasikan ini dan hasilnya begini, dan ini mengarah kepada asas manfaat bagi petani dengan menggunakan ini hasilnya nanti seperti ini. Kan gitu. Itu 20% loh, itu dari 50% ini penilaian. Mulai dari rancangan sampai dengan implementasi itu total nilai itu 50%. Yang lain itu sikap perilaku, yang lain itu tugas, yang lain itu ya jadi itu. Jadi di rancangan ini dengan aktualisasi ini implementasi itu 50% penilaian. Iya. Itu seperti itu. Saya berharap teman-teman ini ya bisa masuk nominasi lah. Dan seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kita fokus? Oke, bagus ini. Ibu Anggita sudah tanya, Ibu Claudia sudah tanya. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Walaupun tidak bisa bertanya hari ini, misalkan ada grup. Apa-apa, tapi kalau bisa sekarang kan lebih bagus. Ada lagi? Tidak ada? Paling tidak saya tanya dulu, teman-teman. Yang kemarin dari hasil sajiannya teman-teman itu ada hal-hal yang sudah dirubah, sudah diperbaiki. Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, khususnya di estetika penulisan di laporan sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Kalau sudah ini sudah dong, sudah siap ini. Sudah boleh besok seminar ini. Ya, kalau sudah siap, tidak Mbak kasih bagus, nanti dengar nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Rista dengan Ibu Nisa, penyampaian laporannya. Seperti itu. Jadi berarti teman-teman sekarang fokus di bahan tayang. Nah, silakan kita punya waktu Ibu Nurul, ya silakan nanti sesudah itu ada yang mau menyampaikan bahan tayangnya seperti apa, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Di sini saya sekalian dengan bahan tayang dan penjelasan perubahan judul. Jadi kemarin Ya, terus langsung ya saya mendengar ya, menyimak nanti selesai baru kita komentari. Silakan. Jadi kemarin itu saya sempat mengubah judul sedikit saja, Pak, tidak mengubah sistematika secara keseluruhan karena memang yang saya ubah itu hanya di aplikasi yang akan saya gunakan nanti. Jadi di judul itu, jadinya yang kemarin itu saya gunakan aplikasi ClassPoint, saya ganti jadi aplikasi ANBK Pusmenjar yang saya gunakan. Di situ saja, hanya itu sistematika tidak berubah. Oh ya.
Jadi di sini judul saya menjadi meningkatkan kemampuan literasi peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kasimbar dengan menggunakan whiteboard animation dan aplikasi ANBK Pusmenjar. Nanti kalau ANBK itu Ibu jelaskan ya. Jelaskan apa Oh, itu iya. ANBK ya. Pak. Bapak, nanti jelaskan. Lanjut Jadi, terus. Sekarang ini di sini saya angkat yaitu rendahnya hasil ANBK literasi, yaitu ANBK itu pengganti ujian nasional. Karena sekarang ujian nasional sudah tidak ada, jadi diganti dengan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Di situ ada beberapa tes yang ya, mencakup ANBK literasi, kemudian numerasi, kemudian survei lingkungan dan sebagainya. Jadi itu mencakup penilaian keseluruhan sekolah, jadi tidak per siswa lagi. Lalu latar belakangnya kenapa diangkat judul ini juga, karena sebelumnya, karena di Parigi Motong sendiri ANBK baru dilaksanakan 1 kali, yaitu pada tahun 2021 lalu. Tryout-nya itu tidak terlaksana dengan optimal, jadi hanya 1 kali tryout, dan itu pun masih meraba-raba istilahnya, karena guru masih baru melaksanakan dan peserta didik juga baru saat itu melaksanakan yang online seperti itu. Lalu di sini juga kurangnya kemampuan analisis peserta didik karena soal-soalnya itu tingkatannya tinggi. Jadi tidak hanya sebutkan, jelaskan, tapi lebih ke analisis. Kemudian latar belakang lagi, ANBK ini merupakan kegiatan sangat penting karena berpengaruh pada penilaian sekolah secara keseluruhan, termasuk nanti pada akreditasi dan penilaian kualitas sekolah. Lalu jadi akhirnya di sini saya mengambil kegiatan itu untuk meningkatkan literasi dengan media digital dan simulasi ANBK menggunakan aplikasi Pusmenjar tadi. Lalu tujuan aktualisasinya itu ada 3, yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi, menambah informasi, lalu memperkenalkan simulasi ANBK ini pada peserta didik. Kemudian manfaatnya ini belum saya edit lagi, tapi Bu Nurul sebentar. Ya. Ini di tampilannya ini kok ada hitam di atasnya, teman-teman lihat ya. Ada hitam di samping. Itu kenapa itu? Tidak iya begitu ya, kalau ada teman-teman lihat ini. Itu ininya Pak, tampilan Zoom-nya. Ini slide-nya hitam, jadi tidak terbaca semua. Yang teman-teman lihat bagaimana nih? Ada Atau Pak, hitam. Ada Ya, sama Pak, ada hitam. Ada hitam ya. Ini coba dilihat. Jadi akhirnya tampilannya tidak full. Tahu pindahkan ke Nah, itu udah hilang. Satu nih yang samping lagi. Nah, itu lagi. ya, tampilan dari Zoom-nya, Pak. Hah? Tampilan dari Zoom-nya. Begini? Ini masih ada nih. Ya, itu. Udah. Ini kan baru bagus. Ya, bagus ya, teman-teman. Nanti ini bagus ya. Nanti jangan sampai di seminar sudah. Ya. Oke. Jadi tadi tujuan aktualisasinya itu ada 3. Kemudian manfaat aktualisasi ini ada 5, ini belum saya edit lagi, baru saya kopas langsung dari laporan. Jadi bahan tayang ini belum ini Pak, belum. Enggak apa-apa. Ini kan yang penting sudah ada ini. Yang penting intinya di bahan tayang itu. Substansinya. Silakan. Kemudian identifikasi isu ini belum saya edit juga, tapi tabelnya ini masih saya ambil langsung dari laporan. Jadi identifikasi isu ada beberapa isu, kemudian ini tabel APKL-nya ada di sebelah kiri, kemudian US ada di sebelah kanan. Jadi prioritas nomor 1 itu yang tadi sangat rendahnya hasil ANBK literasi. Dan identifikasi isunya, fishbone-nya, itu sudah saya masukkan. Lalu gagasan kreatifnya di sini, ini sudah saya tambahkan tabel ini tapisan McNamara ini. Di sini untuk ada 2 dengan skor tertinggi, yaitu membuat video pembelajaran berbasis animasi menggunakan whiteboard animation, kemudian melakukan simulasi ANBK dengan aplikasi ANBK Pusmenjar. Sehingga judul yang saya ambil itu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik menggunakan whiteboard animation dan aplikasi ANBK Pusmenjar. Lalu tahap kegiatannya, sudah saya pindahkan dari tabel saya kemarin, yaitu menyiapkan
tahapan kegiatan yang pertama itu persiapan aktualisasi, di sebelahnya itu Berkaitan ya, dengan nilai-nilai ya. ya kaitan dengan nilai-nilai berakhlaknya. Di bawah itu kaitan dengan agenda 3. Ini kegiatan kedua menyusun perangkat pembelajaran, kegiatan yang ketiga membuat media, kegiatan keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan media pembelajaran. Tahapan yang terakhir itu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran ini. Di sini yang saya ganti aplikasinya, Pak, yang aplikasi itu. Lalu jadwal kegiatan aktualisasi di sini saya ubah sedikit karena persiapan aktualisasi dan menyusun perangkat itu saya lakukan di bulan Mei. Kemudian media dan pelaksanaan juga kalau bisa sudah dilaksanakan bulan Mei, Pak, karena nanti bulan Juni itu minggu pertama akhir itu sudah masuk ujian kelas 8. Jadi ujian sampai tanggal 11 itu tanggal 25 sudah terima rapor. Jadi setelah itu sudah tidak optimal lagi kalau mau dilaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi sekian bahan tayang saya, Pak. Oke, di tampilan jadwal. Jadwal. Ini kenapa ada kotak hitam ya? Mesti muncul kotak hitam. Nah, jadi itu di sini. Nah, ini. Jadi kenapa ada kotak? Jadi ini di kegiatan ini kalau betul ini ya, Ibu melakukan persiapan aktualisasi di minggu keempat. Itu tanggal 23 itu masuk kategori minggu keempat akhir atau minggu? Tanggal 25 sampai tanggal 28, Pak, masih masuk minggu keempat. Minggu keempat. Ah ya, berarti dia masuk kategori minggu keempat. Cok, ya. Itu yang saya sampaikan. Setelah seminar itu, teman-teman itu telah memperbaiki, sambil memperbaiki laporannya, kalau tidak terlalu mendasar, sudah bisa melakukan kegiatannya sambil memperbaiki. Ya. Oke, cocok. Terus angkat lagi di gambar itu alat analisis anunya, Fishbone. Nah ini kalau Fishbone ini bukan mengidentifikasi isu, mengidentifikasi penyebab. Nah, dan pemecahan masalah, kan begitu. Jadi ini kalau isu itu di awal, ya. Kira-kira teman-teman gimana? Ada masukannya? Apa jangan sampai saya yang salah? Oke, itu nanti penyebab isu, nah, kemudian teman-teman ada berikan masukan apa yang disampaikan Ibu Nurul, silakan. Tinggal tabelnya ini, Pak, saya mau perbaiki. Ya tidak apa-apa diperbaiki. Yang penting berarti sudah ada. Ibu sekarang selesai ini perbaiki, berarti itu ini hari apa? Hari Jumat bisa malam minggu dengan keluarga ini. Kalau belum ada keluarga kan santai aja. Ya, itu tinggal memperlancar bagaimana ibu menyajikan. Itu intinya. Lancar penyajiannya itu paling penting. Ya, karena itu dia akan dinilai bagaimana teman-teman berkomunikasi melalui media ini dengan menyajikan materi. Itu ada penilaian sendiri. Jadi tinggal memperlancar sudah. Perbaiki selesai, ini hari perbaiki ya. Tentu kan tidak terlepas ibu juga punya keluarga sampai-sampai hari Senin so santai itu. Senin sudah memang kalau di evaluator minta sampaikan laporan hari Senin langsung kasih memang. Kalau bisa saya Bu hari Minggu, lebih cepat lebih bagus. Kalau Ibu Nisma bilang saya ini membahas hari Minggu lagi, mbak pantai saya mandi-mandi, ya. Oke, berarti ini sudah bagus ya. Itu tinggal bagaimana kreasi teman-teman membuat bahan tayang. Saya tidak bisa bilang harus bagian DP model, bagian DP ini. Yang penting nyaman Ibu sampaikan dan bisa jelas diterima oleh yang membaca, khususnya oleh penguji.
Tapi ini semua sudah dikonsultasikan ya mentor ya? Sudah ya? Oh iya. Bagus. Ada masukan dari teman-teman? Silakan. Ya, ini Ibu Nurul ini butuh bantuan masukannya. Silakan, tidak ada. Halo. Nah, ini ada foto lagi, bagus ini. Sudah boleh nih Pak, sudah boleh evaluasi. Oh, sudah boleh. Aduh, ini Ibu Anggi itu sudah mendukung Ibu Nurul ini. Yang lain lagi. Oh, yang lain, silakan. Oke, tidak ada masukan Bu Nurul ya. Nanti tinggal dipoles saja, dikasih hal-hal yang belum selesai atau yang belum lengkap dilengkapi. Oke, siapa lagi yang mau tampil? Makasih ya Bu Nurul ya. Yang mau tampil silakan. Saya tidak mau bantu. Kalau tidak saya tunggu lagi. Saya mungkin duluan Pak. Ini baru yang ketua. Silakan Pak Ketua. Saya scan dulu. Kasih foto. Wah, ini foto gagah memang ganteng pemilu. Nah, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu tidak bisa dikasih besar ya Pak Fikri. Iya, Bisa di mangkonya itu, tindis mangkonya. udah dapat lihat sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau memaparkan bahan tayang saya mengenai rancangan aktualisasi saya, di mana rancangan aktualisasi saya berjudul tentang pemanfaatan fitur laboratorium maya pada portal Rumah Belajar Kemendikbud guna meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di SMP Satap Negeri Karya Mandiri. Nah, ini gambaran sekolah. Saya tampilkan beberapa visi, misi, dan beserta alamat dan lain-lainnya. Selanjutnya latar belakangnya. Latar belakangnya di mana saya mengambil pertama itu kurangnya motivasi belajar dari siswa. Kurangnya motivasi belajar dari siswa. Hal ini dikarenakan adanya pembelajaran yang monoton, di mana guru IPA itu yang seharusnya 40% praktikum, 60% pembelajaran secara ceramah, namun diubah menjadi pembelajaran ceramah terus-menerus. Dikarenakan salah satunya tidak adanya alat penunjang buat praktikum. Jadi tidak ada alat buat praktikum sehingga berdampak pada nilai hasil belajar siswa, di mana mengakibatkan nilai hasil belajar siswa itu di bawah KKM. Terus selanjutnya tujuan aktualisasinya yaitu yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui pemanfaatan fitur laboratorium maya. Yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Selanjutnya ini manfaat aktualisasi bagi penulis, bagi sekolah, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Untuk identifikasi isu, di sini ada 5 isu yang harus diidentifikasi. Sebelumnya, untuk mendapatkan isu itu, saya analisis lagi menggunakan analisis APKL dan USG. Jadi 2 kali analisis, didapatkan 1 isu yang memang urgent untuk dilaksanakan, di mana yaitu rendahnya minat belajar dan motivasi dalam pembelajaran IPA. Apa dampak jika tidak segera dipecahkan? Yaitu yang pertama, pembelajarannya membosankan. Yang kedua, minat belajar siswa yang menurun. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dalam mengumpulkan tugas.
Yang keempat adalah hasil belajar rendah. Dan yang terakhir berdampak pada ketuntasan belajar siswa. Untuk gagasan pemecahan misalnya ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan kompetensi guru lewat pelatihan pada seri guru berbagi, terus membuat alat peraga sains, memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT, menggunakan metode pembelajaran kooperatif, dan yang kelima yang saya pilih yaitu memanfaatkan fitur laboratorium maya. Saya tidak sertakan di PPT karena ini cukup panjang untuk ditaruh di PowerPoint. Jadi untuk lebih jelasnya itu di rancangan aktualisasi mengapa saya memilih memanfaatkan fitur laboratorium maya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan ini kegiatan-kegiatannya ada 6. Untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan untuk pemecahan isu yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan rancangan, terus persiapan bahan ajar dan media pembelajaran, terus melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang keempat mengenalkan fitur laboratorium maya, terus melaksanakan praktikum, dan yang terakhir melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar peserta. Berikut poin per poin dari kegiatan saya. Ini kegiatan pertama, sudah ada tahapan, output, nilai-nilai dasar berakhlaknya, terus kedudukan dan peran PNS-nya. Yang pertama. Ini yang kedua yaitu persiapan bahan ajar RPP, media pembelajaran berbasis IT dan bahan evaluasi. Untuk yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tipe STAT berbasis IT. Ini sudah ada tahapan kegiatan, outputnya juga sudah ada, nilai-nilainya dan kedudukan dan peran PNS. Selanjutnya itu mengenalkan fitur laboratorium maya pada portal Rumah Belajar Kemendikbud. Selanjutnya melaksanakan praktikum menggunakan fitur laboratorium maya pada portal Rumah Belajar Kemendikbud. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar peserta didik. Nah, berikut jadwal kegiatan saya. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Jangan dulu, Pak. Oke. Jadi Pak Fikri catatan, ini walaupun kita kan belum masuk ke rancangan, pertama jangan lupa memberikan salam ya. Pada penguji, kemudian mentor, host juga ucapan terima kasih misalnya kepada host evaluator ya. Itu pembuka, itu tinggal variasi bahasanya silakan. Itu intinya katakan namanya ada pembukaan dulu, pembuka kata ya. Itu kemudian ada kata yang kalimat setelah kata pembuka selalu, tapi ini kan namanya etika di dalam berkomunikasi. Mohon izin saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi ya, dengan gagasan seperti ini. Itu tinggal variasi ya. Saya tidak menuntut teman-teman atau ada bilang izin saya ingin menyampaikan ini gitu. Ya. Ada lagi catatan jangan sampai teman-teman itu menyampaikan tadi ada catatan saya tidak sampaikan di sajian ini, lebih lengkapnya dilihat di misalnya di laporan, jangan diajak begitu ya. Cukup saja sampaikan saja ada yang ibu teman itu yang disajikan yang di live yang dibaca. Jangan sampai ada kata perintah itu nanti penguji disuruh baca lagi ini di laporan ini. Suku-suku kalau macam saya masih mau kalau dibilang baca saya baca itu apa yang dia bilang. Tapi kan ada orang tidak bisa menerima ini baru begini coba perintah kita disuruh baca ini. Ya, ada kalimat itu jangan sampai ada kalimat itu muncul, cukup saja sampaikan seperti itu. Soal jelasnya nanti kan dia akan tanya. Itu satu pancingan juga strategis dalam penyajian ya. Tadi catatan Pak Fikri. Ya ini tapi dari sisi tampilan slide ini bagus, ya, sudah bagus. Seperti itu ya. Jadi sudah memang masuk unsur-unsur yang diharapkan di rancangan itu yang ditampilkan. Tapi siapa tahu ada yang masukan dari teman-teman, silakan. Begitu juga ini gambaran bagi semua ya. Selalu ada, jangan lupa itu kata pembuka. Nah, ada etika berkomunikasi ya untuk menyampaikan.
Kemudian di penutup, ya, di penutup itu demikian saja rancangan kami, dan dengan harapan memohon masukan-masukan, nah, tentunya dari pemuji. Selesai. Itu ya. Kalau kalimat ada, kalau namanya guru ini sudah cari guru di depan sekolah ini, oke, depan siswanya. Anggap saja siswanya community yang pemuji. Pak Fikri guru ya? Iya Pak. Saya anggap saya guru itu ada murid di depan. Supaya santai ya, santai. Tapi bagus ini, Pak. Tampilannya bagus, Pak Fikri juga menyampaikan santai, enjoy, tidak ada rasa tegang. Cuma tidak tahu kalau di seminar nanti apa tegang atau tidak. Jadi kalau saya ada teknik ya, teknik bagaimana supaya tidak tegang. Nah, saya kan pernah jadi penyidik itu kadang-kala kita jadi saksi di sidang. Ya. Itu ada ilmunya, itu ada kaki kita kan begini ya. Kaki kita kan jarinya begini ya. Jadi anggap saya sambil menyajikan. Kan kita ada pakai sepatu, tidak ada yang lihat toko kita punya kaki. Itu kenapa? Tekukan jari kaki itu artinya meminimalkan kita punya grogi, meminimalkan gemetar kita punya kaki. Ya biasa, namanya pertama itu pasti ilmu namanya penyakit gemetar itu ada tremor itu, kalau ibu dokter bilang itu tremor kita, matahari. Jadi itu ilmunya itu. Nah, kan kita teman-teman itu kan waktu menyajikan berdiri atau duduk kalau dia? Duduk. Apalagi duduk, ditekuk saja ini. Nah, jari kaki itu ditekuk semua, dua-dua. Ya, insya Allah itu pertama itu tadi. Tidak meminimalkan kita punya tremor gemetar ya. Nah, dan kita punya istilahnya grogi. Bahkan saya itu biasa kalau tekuk begitu menjadi berani kita. Nanti dicoba aja. Tapi kalau ada yang mau coba sekarang kan, mumpung karena belum paparan, ya silakan. Oke, ada masukan atau tidak? Halo, apa kabar? Pak. Silakan Ibu Purnama. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sedikit masukan. Tadi sempat saya lihat di slide ketiga dari terakhir, itu masih ada menuliskan nilai dasar beraneka. Mungkin Pak Fikri masih ngantuk. Ya. Ya. Berahlak Pak Fikri. Terima kasih Pak. Oke. Ini bagus ini gunanya kita tampil. Kalau saya tidak sempat baca, lihat lagi itu. Berarti semua diganti itu. Oke. Kasih ya Bu Purnama ya. Pak Fikri bilang makasih saja tidak sama Bu Purnama. Makasih Pak tadi ke mute. Iya. Itu sangat prinsip itu. Oke, enggak ada lagi. Kalau tidak ada, siapa lagi yang mau tampil? Terima kasih ya Pak Fikri. Udah. Boleh saya Kak? Siapa itu Bu Claudia? Iya Pak. Silakan Bu Claudia. Ini catatan buat Ibu Nis dan evaluator. Saya senang ini. Kelompok ini. Padahal baru kemarin diminta dia minta bahan tayangnya itu harus sore ini, rupanya sudah selesai semua. Oke, silakan Ibu. Kenapa ini tampilannya ada hitam-hitamnya?
Kenapa tuh? Dan Zoom biasanya Pak itu. Oh, pengaruh Zoom. Iya, Dari- saya nggak ada. Zoom-nya. Ada ya? Tapi Pak Fikri punya bagus, bersih. Kayaknya dari aplikasi deh, Pak. Oh, aplikasi. Iya, karena kita bukanya online dari aplikasi. Nanti Oh, saya coba download ya. Yo, Ibu pakai anu ya, membuat ini pakai aplikasi ya. Iya, Pak. Oh ya. Pantai. Nanti kalau sudah seminar, saya download memang supaya tidak ada masalah. Oh ya, bagus. Silakan lanjut sambil saya menyimak. Seminar rancangan aktualisasi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang saya angkat pada saat ini adalah meningkatkan pengetahuan metode pijat oksitosin pada ibu postpartum di ruang damar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Parigi Motong. Dan perkenalkan, nama saya Claudia Girarta Budiman, ahli pertama bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi. Latar belakangnya, saya mengambil dari data Kemenkes, yaitu pemberian aksi eksklusif berusia 0-5 bulan sebesar 71,58%. Angka ini menunjukkan perbaikan, namun sebagian besar provinsi masih memiliki persentase pemberian ASI eksklusif di bawah rata-rata nasional. Kegagalan dalam proses menyusui sering disebabkan karena timbulnya masalah baik pada ibu maupun bayi. Salah satunya itu produksi ASI yang kurang. Hal tersebut berdampak ibu merasa bahwa bayinya tidak mendapat ASI yang cukup sehingga memberikan susu formula. Pijat oksitosin merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mempercepat dan memperlancar produksi ASI. Pijat oksitosin tersendiri adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang sampai tulang kostai ke-5 ke-6 atau sampai sebatas tali BH ya, minta maaf, dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan. Berdasarkan hasil observasi penulis, pada Ibu Nifas di Rumah Sakit Anuntaloko diketahui bahwa pijat oksitosin belum pernah dilakukan oleh perawat atau keluarga dalam meningkatkan kelancaran ASI, bahkan mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai metode pijat oksitosin dan apa manfaatnya. Tujuan aktualisasi yaitu tujuan pemecahan isu, terwujudnya peningkatan pengetahuan pijat oksitosin pada ibu postpartum, kemudian menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi pertama yaitu bagi Pemda, salah satunya mendukung upaya mewujudkan visi Pemda Kabupaten Parigi Motong. Kemudian bagi instansi membantu mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Anuntaloko. Bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang komprehensif, sedangkan bagi penulis sendiri salah satunya dapat mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan sebagai ASN. Selanjutnya analisis isu yang saya dapatkan selama bertugas di Rumah Sakit Anuntaloko, yaitu ada 5, kurangnya pengetahuan pasien postpartum tentang manfaat, kurangnya pemahaman keluarga pasien tentang pemilihan sampah, rendahnya tingkat kepatuhan keluarga pasien tentang aturan berkunjung, belum optimalnya pemberian informasi alur pelayanan, belum optimalnya pelaksanaan hand hygiene oleh keluarga pasien. Kemudian dari isu tersebut digunakan teknik analisis APKL, didapatlah 3 besar isu tersebut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu postpartum tentang manfaat pijat. Yang kedua, kurangnya pemahaman pasien keluarga pasien mengenai pemilihan sampah. Kemudian yang ketiga, rendahnya tingkat kepatuhan keluarga pasien tentang aturan berkunjung pasien. Karena didapatkan 3 angka yang sama, maka saya kembali menganalisis menggunakan teknik USG. Setelah dianalisis menggunakan teknik USG, didapatkan dengan nilai tertinggi yaitu kurangnya pengetahuan ibu postpartum tentang manfaat pijat oksitosin. Setelah didapatkan isu tersebut, kemudian diidentifikasi penyebab isu, terdiri dari metode, material, dan environment. Kemudian pemecahan alternatif masalah atau gagasan ide. Dari penyebab masalah ada 8,
ditemukan pemecahan masalah atau gagasan ide. Yang pertama, kurangi media yang tersedia tentang pijat toksit, membuat leaflet, kurangnya pengetahuan ibu tentang cara meningkatkan produksi ASI, dilakukan edukasi kepada ibu dan suami menggunakan leaflet dan kuesioner. Kemudian yang ketiga, ibu malas mencari informasi, memberi motivasi kepada ibu, belum ada SOP pijat oksit, membuat SOP mengenai pijat oksitosin, belum dilakukan pijat oksitosin, melakukan pijat oksitosin, belum dilakukan breast care, melakukan perawatan payudara pada ibu postpartum, kurangnya partisipasi dan dukungan suami, melibatkan suami ibu dalam melakukan pijat oksitosin, kemudian kebiasaan dalam keluarga yang tidak memberikan ASI eksklusif, memberikan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif. Dari 8 gagasan atau ide, saya memilih tapisan ide melalui tapisan McNamara, didapatkan dengan nilai tertinggi, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu postpartum tentang manfaat pijat oksitosin melalui leaflet, kuesioner, dan demonstrasi langsung. Dan ini yang kemarin Bapak sudah kasih masukan, kemudian saya ubah sesuai dengan yang ada di bahan tayang. Dari gagasan kreatif tersebut, saya menuangkan ke dalam rencana kegiatan aktualisasi, ada 5 kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal, saya gabungkan semua menjadi satu kegiatan, membuat leaflet, kuesioner, pretest, posttest, dan SOP. Mencari referensi, kemudian selanjutnya kayaknya ada yang terpotong di sini, Pak. Nanti saya coba perbaiki. Ya, Kemudian melakukan pijat oksitosin. Jadi konsultasi ke mentornya sudah 1 kali di sini Pak, membuat leaflet, kuesioner, posttest, dan SOP. Kemudian melakukan pijat oksitosin pada ibu postpartum. Yang selanjutnya melibatkan suami dalam melakukan pijat oksitosin. Kemudian evaluasi. Evaluasinya terdiri dari mengumpulkan kuesioner, pretest, dan posttest, mengolah hasil, dan memberikan kepada mentor, sehingga untuk diketahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan pada ibu postpartum atau tidak. Kemudian kegiatannya, saya mulai dari minggu ke-5, kemudian diakhiri dengan bulan Juni pada minggu ke-4, diakhiri dengan evaluasi. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Diharapkan ada masukannya dari Bapak dan juga teman-teman. Saya persilahkan. Oke, makasih Bu Claudia. Catatan Bu Ibu Claudia. Pertama, ini di rumah ini atau di mana? Di rumah, Pak. Ya, ini kayaknya ada putus-putus jaringan ini. Ya, putus-putus. Jadi nanti diantisipasi. Seandainya kalau saya rencana mau buka toko jaringan ini, cuma tidak bisa. Cuma ini hambatan kita itu di jaringan. Jadi antisipasi agak putus-putus tadi, Ibu menyampaikan. Ada catatan Ibu sendiri ada yang belum lengkap, nanti dilengkapi ya. Yang hilang itu silakan. Ya ini sudah bagus ya, cara menyampaikannya juga. Nah, ini sudah bagus ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman hasil pengamatannya. Ini Bu Claudia itu minta dibantu. Nah, tolong masukannya seperti itu. Kalau menyajikan juga Ibu Claudia, ya. Tapi ini sudah bagus. Jangan artinya harus napasnya diatur. Jangan Ya, seperti ya, pelan-pelan saja gitu. Dari komunikasi, bagian dari komunikasi dinilai juga jangan terlalu cepat ya, pelan-pelan. Oke, ada lagi masukan tidak ada? Kalau tidak ada tinggal diperbaiki Ibu Claudia ya. baik, Pak. Oke. Kasih ya. Terus yang lain lagi Stop share ya. Oke. Terima kasih. Dan lain lagi, silakan. Claudia sudah, Pak Fikri sudah, Ibu Nur sudah. Ayo. Izin Pak, saya lagi. Support itu ya Pak Mahmud. Silakan Pak Siap, Mahmud. Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur Saputra Karima, jabatan Auditor Kepegawaian pertama pada instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Motong. Pada rancangan aktualisasi ini, saya ingin berterima kasih kepada Coach Bapak Dr. Randus Abdul Wahab Harmain, APT MM, dan mentor Ibu Elvin Sariati SE. Rancangan aktualisasi kali ini saya mengambil judul Optimalisasi Administrasi Surat Tugas Berbasis Digital pada Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Motong. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini adalah kendala yang sering dialami dalam penyusunan pelaksanaan tugas pengawasan seringkali terjadi tumpang tindih penugasan pada APIP, yaitu auditor dan PPUPD. Hal ini disebabkan kondisi saat ini di Inspektorat Daerah, jumlah tenaga APIP masih kurang, sehingga pada beberapa penugasan, jika tidak dikontrol akan terjadi tumpang tindih penugasan, dan hal ini akan menyebabkan kerugian pada perhitungan angka kredit dan SPPD pegawai yang bersangkutan. Diharapkan dengan gagasan yang ada pada rancangan aktualisasi ini dapat memberikan inovasi pada administrasi surat tugas, sehingga jadwal penugasan dapat terkontrol. Tujuan aktualisasi. Yang pertama, mengoptimalkan dalam administrasi penyusunan surat tugas agar tidak terjadi penugasan yang tumpang tindih. 2. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi. Bagi Mohon Pemda, izin Pak Makmur, ndak ini slide tak? Slide-nya ndak pindah. ini kalau gini Belum. Tidak, tetap. Di Tidak slide ya? Ini pertama. tidak bagaimana. Slide 1 masuk slide 2 mungkin jaringan ini. Ini baru di punya ini. Sudah, Pak. Kalau ibaratnya sampul. ya. Ah, itu. Ya, itu sudah bagaimana. Izin Pak, kalau begini sudah Pak. Saya lanjut pada manfaat aktualisasi. Bagi pemerintah daerah, manfaatnya adalah untuk belakang ini. Oh, Pak Mahmud buat tampilannya latar belakang. begini saja Pak. Ah, ini baru sudah pindah ini. Jadi dikontrol ya. Siap Pak. Nah, oke, silakan. Terus buku. Mohon maaf, saya lanjut. Manfaat aktualisasi bagi pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Bagi inspektorat daerah, dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan, bagi rekan kerja, dapat mempermudah dalam penyusunan penugasan APIP dan dapat dengan mudah mengakses arsip surat tugas. Bagi calon PNS, dapat menjadi pengalaman belajar untuk mengemban tanggung jawab sebagai abdi negara. Analisis isu menggunakan metode APKL dan mendapat 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya administrasi surat tugas secara digital, kurangnya peralatan komputer pada subbagian kepegawaian dan umum, kurang teraturnya berkas sehingga masih menumpuk dan belum tersusun dengan rapi. Pada metode tapisan isu, saya mendapatkan 1 isu prioritas. Yang pertama adalah belum optimalnya administrasi surat tugas secara digital. Kemudian untuk identifikasi penyebab masalahnya, pada sisi lingkungan, banyaknya permintaan audit atau review dari OPD, sisi SDM-nya, kurangnya staf yang paham dalam mengoperasikan software komputer, kurangnya inovasi staf untuk memanfaatkan teknologi, kecenderungan untuk memilih APIP yang sudah sering turun penugasan, pimpinan tidak mengetahui APIP yang belum turun penugasan. Pada sisi perangkat, masih kurangnya perangkat komputer dan pendukungnya di Subag Kepegawaian dan Umum dan Juknis, belum jelasnya tentang alur pembuatan surat tugas. Lanjut pada gagasan. Yang pertama, membuat pelatihan mandiri dengan melibatkan seluruh lingkungan APIP untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang baik. Kedua, membuat pengadministrasian surat tugas agar dapat diakses secara digital. Yang ketiga, membuat telaahan staf untuk melakukan pengadaan komputer dan perangkatnya. Dan yang keempat,
membuat juknis atau SOP yang mengatur jadwal penugasan APIP. Kemudian saya menggunakan metode McNamara untuk metode tapisan gagasan yang mendapatkan hasil gagasan membuat pengadministrasian surat tugas agar dapat diakses secara digital. Adapun rencana kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kalender pengawasan, mengarsipkan surat permintaan audit atau review dan surat penugasan pada komputer dan cloud, mengajarkan tentang cara mengoperasikan software sederhana seperti Microsoft Excel, dan yang keempat, menggunakan spreadsheet agar dapat diakses di mana saja. Berikut jadwal kegiatan, dimulai dari bulan Mei minggu ke-5 dan bulan Juni minggu ke-1 untuk kegiatan yang pertama, kegiatan yang kedua bulan Juni minggu ke-2, kegiatan yang ketiga bulan Juni minggu ke-3, dan kegiatan yang keempat bulan Juni minggu ke-4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makmur. Isya, silakan kalau ada yang memberikan masukan. Ini untuk teman-teman dalam penyajian ini, ya supaya tidak itu tolong fokus ya di slide-nya. Nah, itu kalau bisa di tampilan mangkonya itu diklik, coba klik Pak Makmur di mangkonya di bawah. Sudah diklik? Belum? Ya gini, Pak. Ya, di mangkonya di bawah itu. Sudah? Sudah, Pak. Kalau mangkonya ini ditindis, ini seharusnya di samping kiri itu tidak muncul. Samping kanan ya, kalau di samping saya kalau berhadapan kiri, kalau makanya ini yang ini tidak harusnya tampil kalau diklik tombol itu yang mangkonya itu. Iya, Pak. Tadi saya klik cuma ternyata enggak berpindah slide-nya di tampilan Zoom, Pak. Tapi sama saya slide-nya berpindah. Oh, coba klik lagi, klik. Julia. Sudah diklik. Sudah, Pak. Sudah saya klik dan sudah saya pindah slide-nya. Oh, ini masih tampilan kiri ya. Nah, udah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Penting bisa dilihat ya. Siap, Pak. Ya, masuk. Nah, saya coba perbaiki mungkin dari koneksi saya, Pak. Oh iya, biasanya coba seperti itu. Ini bagus ya. Kalau dari gagasan ini sebenarnya ini sangat bagi saya ini memang sangat masalah ya. Kalau surat tugas tidak diatur, lama-lama yang tugas itu cuma itu saja ya. Siap, Pak. Betul itu, Pak. Dia saja ya. Iya. Yo mau saja kau saja yang bertugas, kita tidak usah, kita tidak dikontrol surat tugas. Siap. Apalagi habis bertugas tidak ada itu tindak lanjut dari surat tugas. Lanjut. Siap, Pak. Bagus ya. Ini hal yang bagus gagasan. Ini artinya ini masalah juga. Masalah yang kita hadapi ya seperti inspektorat itu ya, apalagi kalau bicara angka kredit kan dari penugasan. Iya. Auditor maupun pejabat pengawas ya, itu kalau tidak bertugas dia walaupun 0, sekian dia punya angka kredit, tidak ada bergerak di angka kredit. Kapan mau naik pangkat? Ya, bagus. Ada masukan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada ya sudah bagus ini, tinggal tampilan itu ya dibayarkan. Ya, terima kasih Pak atas Oke, masukannya. Sama-sama. Loh, Pak Makmur. Silakan Pak Makmur sudah. Mohon izin Pak saya. Sesuai dia memang Bu Anggita ini saya lihat. Nah, silakan Bu Anggita. Nggak usah itu malu-malu tampilkan itu slide-nya. Yang penting isi slide-nya. Mau modelnya seperti apa, silakan. Oke, silakan Ibu sambil saya menyimak. Kalau perlu taruh foto di situ. Kalau ini bintang ini ganti foto saja. Kalau saya, ya, Ibu Anggita. Ini yang gambar ini bintang-bintang ini ganti foto. Sudah bagus tampilannya tadi. Mana iya Pak, terantar tadi. Lanjut, saya menyimak. Ini Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan
memperlihatkan rancangan aktualisasi dengan judul meningkatkan pemupukan berimbang. Di sini ada latar belakang. Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan di wilayah binaan, yaitu Desa Tindaki, petani mengalami hambatan untuk melakukan pemupukan berimbang. Hal ini dikarenakan mahalnya pupuk kimia non-subsidi, sehingga petani tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk untuk tanamannya. Ketidakmampuan ini mengakibatkan petani tidak melakukan pemupukan berimbang pada lahan pertanian. Selain itu, penggunaan pupuk kimia secara intensif akan menurunkan kesuburan dan kesehatan lahan pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk, sebagai alternatif mahalnya pupuk kimia non-subsidi dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu merupakan ternak yang melalui proses dan dirombak menjadi unsur hara. Di Desa Tindaki terdapat sebuah peternakan sapi yang menghasilkan banyak kotoran dan urin sapi yang menjadi limbah bagi peternakan. Limbah urin sapi dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik cair yang mempunyai efek jangka panjang yang baik bagi tanah, yaitu memperbaiki struktur kandungan organik tanah karena memiliki bermacam-macam jenis kandungan unsur hara yang diperlukan tanah. Selain itu, menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan. Dengan pembuatan pupuk cair dari urin sapi diharapkan mampu memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk petani, sehingga petani dapat melakukan pemupukan berimbang. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari aktualisasi ini mengoptimalkan pemanfaatan pupuk organik cair dari limbah urin sapi yang menjadi alternatif mahalnya pupuk kimia non subsidi untuk melakukan pemupukan berimbang. Di sini bisa dilihat ada manfaatnya. Yang pertama bagi penulis ada 3 manfaat, bagi instansi ada 3, bagi pemerintah ada 3, dan bagi masyarakat ada 3. Halo. Lanjut. Tidak bergerak itu slide. Tidak ada suaranya orang, Pak. Saya kira saya sudah terkeluar. Nah, langsung saja ini ada 5 identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya pemahaman penggerak batang. Kedua, kurangnya pemahaman petani tentang mekanisme penulisan pupuk. Ketiga, belum optimalnya petani yang melakukan pemupukan berimbang. Keempat, kurangnya kemampuan penyuluh dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, kurangnya keterampilan yang dimiliki penyuluh dalam menggunakan aplikasi. Dari identifikasi ini, saya menganalisis isunya dengan metode APKL. Di sini kita lihat dari 5 isu, ada 3 poin tertinggi. Yang pertama itu belum optimalnya petani melakukan pemupukan berimbang. Kedua, kurangnya kemampuan penyuluh dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman petani dalam meminimalisir serangan penggerak batang. Dari ketiga analisis isu yang memiliki poin tertinggi, saya lanjutkan ke analisis isu USG. Dan yang poin tertinggi itu belum optimalnya petani melakukan pemupukan berimbang. Di sini ada diagram fishbone dari MEN, kurangnya keterampilan petani tentang cara pemupukan, dari mahalnya pupuk kimia non-subsidi, dari mention kurangnya ketersediaan alat penaburan pupuk, dari material keterlambatan pemasokan pupuk saat musim tanam, terbatasnya ketersediaan pupuk kimia bersubsidi, dari masih kurangnya media penyuluhan tentang pentingnya cara pemupukan berimbang, dan dari environment, kondisi kesuburan lahan petani yang berbeda, perubahan iklim yang tidak menentu. Di sini ada 8 alternatif gagasan ide. Yang pertama, kurangi keterampilan petani, menjelaskan tentang pentingnya tempat waktu, tepat jenis, tepat dosis, kondisi kesuburan berbeda, melakukan uji tes, perubahan iklim, melakukan persiapan seperti membuat embung dan membersihkan saluran irigasi, mahalnya pupuk kimia non-subsidi, memberikan alternatif lain ke petani agar menggunakan pupuk organik cair dari limbah urin sapi yang memiliki banyak manfaat, masih kurangnya media penyuluhan tentang pentingnya cara pemupukan berimbang, membuat poster, kurangnya ketersediaan alat penampak pupuk, mengkoordinasikan untuk pengadaan, keterlambatan pemasok pupuk saat musim tanam, mengkoordinasikan pengecer mengenai jadwal tanam, dan terbatasnya ketersediaan pupuk kimia bersubsidi, melakukan koordinasi dan mengusulkan kebutuhan pupuk.
sini saya lanjutkan metode tapisan MC Inamara untuk mengambil salah satu gagasan kreatif. Ranking yang tertinggi yaitu memberikan alternatif lain ke petani agar menggunakan pupuk organik cair dari limbah urin sapi yang memiliki banyak manfaat. Di sini ada 5 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, identifikasi kelompok sasaran. Kedua, persiapan sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair, melaksanakan kegiatan sosialisasi, melakukan praktek, dan melakukan evaluasi dampak penyuluhan. Adapun tahapan kegiatan dari kegiatan pertama itu konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan kepala desa Tindaki, melakukan pertemuan dengan ketua gabungan kelompok tani. Tahap kegiatan yang kedua yaitu menyusun materi sosialisasi, membuat buklet, melakukan pertemuan dengan kelompok sasaran untuk mengatur jadwal sosialisasi, menyiapkan alat dan bahan, dan membuat soal evaluasi. Kemudian untuk tahap kegiatan yang ketiga, melakukan pretest, pemaparan materi dan membagikan buklet, dan melakukan diskusi. Untuk tahapan kegiatan yang keempat, melakukan pertemuan dengan kelompok sasaran untuk mengatur jadwal dan tempat praktek, menyiapkan alat dan bahan praktek, dan melakukan praktek pembuatan POC dari limbah urin sapi. Dan yang terakhir, tahapan kegiatan yang kelima, melakukan protes dan mengevaluasi hasil. Di sini ada jadwal kegiatan yang akan saya lakukan itu mulai dari minggu pertama, saya gabungkan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Itu bisa dilakukan dalam 1 minggu. Kemudian minggu kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi. Minggu ketiga, melakukan praktek pembuatan POC. Dan minggu keempat, melakukan evaluasi dampak penyuluhan. Sekian dan terima kasih. Mohon sarannya Bapak dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Ibu. Jadi sambil dilatih ya, dalam penyajian dilatih. Iya. Jangan sampai kata berulang di sini itu saya biasa dengar sempat rekam di kampung ini dapat dengar lagu itu. Nah, jadi latih ya, melatih. Jadi misalnya dari 5 isu identifikasi dilakukan tapisan isu menggunakan ini. Langsung masuk dari hal tersebut diperoleh 8 gagasan, dilakukan lagi tapisan menggunakan analisis ya saudaranya Pak Makmur, Mike Namara, diperoleh gagasan isu ini yang menjadi ruang lingkup untuk dilakukan itu bahasa-bahasanya itu aja ya, coba dilatih ya. Berarti langsung ke intinya saja Bapak ya. Ya, dilatih untuk cara menyajikan ya. Iya, berarti tidak usah lagi kita jelaskan ada gagasan 8 kreatif ini, tidak usah begitu Pak ya, langsung ke poinnya saja. Dari 8 gagasan itu diperoleh dari penyebab ya, dari isu, dilakukan lagi tapisan untuk memperoleh gagasan terhadap isu tersebut, penyelesaian isu itu. Bahasanya begitu aja. Oh iya Pak. Oke, begitu teman-teman silakan ya. Metode penyajiannya aja. Iya. Supaya ada juga didengar. Kalau saya tadi mendengar ada berapa kali disebut di sini. Ya, di sini itu di mana? Ya. Iya Pak. Apa-apa ini hanya untuk perbaikan saja penyajian aja. Tapi dari si tampilan sudah oke bagus. Ya. Oke, kalau perlu itu di tampilan awal di slide itu taruh fotonya. Iya Pak, nanti saya kasih foto ke di sini. Sama fotonya, saya suka itu kali ada fotonya ini. Iya Pak. Oke, ada lagi masukan dari teman-teman? Boleh. Ada Kalau masukan? tidak ada langsung. Nah, ini kurang saya berapa menit? Ya, silakan. Stop screen Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan kalau yang maju siapa lagi? Saya Pak. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini 9 menit lagi apa?
Iya, Silakan. karena terima kasih Pak atas kesempatannya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya ingin memperlihatkan tampilan slide PPT saya Pak. Barangkali semoga ada masukan dari Bapak dan teman-teman. Mohon izin Pak, sudah kelihatan? Oh sudah kelihatan sekali. Ini sampulnya Pak, ada judul, ada nama dan instansi jabatan dan NIP, latar Maaf, Ibu. belakang. Tidak bergerak, Ibu Purna. Tidak, bergerak. iya. Tidak bergerak ya. Tidak bergerak? Iya, di sini Sama ya. cuma tujuan dan manfaat saja yang muncul. Kenapa begitu? Diklik saja di gambar di slide-nya. Klik sini. Iya, sudah Pak. Sudah. Berarti Iya. jaringan. Oh, jaringan. Kalau seperti ini Pak. Belum. Ah, itu sudah. Tapi kalau diperbesar tidak. Oh, jaringan itu Pak. Ya, coba klik saja di gambar ini, oke, latar belakang. Iya, sudah. latar belakang, Terus tujuan coba. dan Ah, itu manfaat, sudah jalan, oke. identifikasi isu, Oke, udah jalan. analisis isu, prioritas isu, diagram fishbone, gagasan kreatif, kemudian tapisan gagasan kreatif menggunakan metode McNamara, rencana kegiatan aktualisasi, semuanya saya buat dalam tabel seperti ini. Ada 5 kegiatan sampai dengan evaluasi, kemudian yang terakhir jadwal kegiatan. Seperti itu, Pak. Oke, nanti tinggal Ibu cara penyajiannya ya. Iya, Cara menyajikan. Tadi itu lompatan dari itu gagasan itu menggunakan tapisan langsung lompat di rencana, di rancangannya. Harusnya ada penjelasan. oh, Ini kan habis metode, Ibu kan langsung masuk ke dari metode ini didapatkan gagasan. Gagasan apa ya kan? Nah, sehingga iya, dari Pak. gagasan, dari isu dan gagasan dilakukanlah tahapan rancangan kegiatan di dalam aktualnya kan. Itu aja penjelasan aja. Oh iya. Nah, sudah Berarti- bagus dari susunannya sudah oke, sistematikanya Oh. sudah oke, sudah dapat ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Siapa lagi? Saya Pak. Siapa itu? Oh, Ibu Selfie. Silakan. Ini lagi 2 lagi ya, tapi waktunya lagi berapa menit Pak Fitri? Lagi 4 menit kalau di jamku, Pak. Oh iya. Iya, 4 menit lah. Di room kita. Tidak tampil. Oke, pokok-pokoknya aja ya. Ya, oke, sudah ada. Pokok-pokoknya saja, nanti tinggal latih aja cara menyajikan ya. Cara penyajiannya. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya juga seperti Bu Purnama tadi, karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya menampilkan PowerPoint yang saya buat. Kemudian ini di bagian sampul, latar belakang, tujuan aktualisasi, manfaat aktualisasi, ini kemarin sudah saya tambah yang dari 3 menjadi 5. Kemudian identifikasi isu, menetapkan masalah prioritas dengan APKL, kemudian dengan USG, identifikasi penyebab masalah dengan fishbone, alternatif pemecahan masalah, memilih gagasan dengan metode tapisan dari McNamara, kemudian rencana kegiatan aktualisasi, ada 4 kegiatan, kemudian yang terakhir itu jadwal tentatif aktualisasi, dimulai dari minggu keempat bulan Mei sampai minggu kelima bulan Juni untuk membuat laporan hasil aktualisasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada mentor atau pimpinan. Itu saja Pak, terima kasih. Mungkin ada saran dari teman-teman sekalian. Silakan, ada masukan yang bagus ya, pokoknya dari sistematika, dari substansi yang ditampilkan sudah masuk ya, sudah dapat, itu intinya.
tinggal bagaimana teman-teman menyajikan, mengkomunikasikan apa yang ditulis. Itu yang saya sampaikan, melatih memang ambil cermin besar, melatih sendiri kalau perlu. Kalau Ibu Selvi sudah berkeluarga belum? Nah, kalau belum, panggil gitu siapa yang bisa mendengar, anak sekolah atau apa, atau tidak, teman-teman kan punya kelompok, tinggal bikin cara menyajikan supaya bagus. Nanti semua juga bisa, cuma lebih supaya tidak gugup istilahnya, supaya tidak gugup, lancar, kan begitu. Gitu. Jadi kesempatan ini masih sudah ada semua ini. Dari bahan tayang sudah, laporannya sudah, tinggal berlatih saja ini. Oke, makasih. Yang lain yang sudah siap, tinggal 2 ini, Bu Made sama Bu Dokter ini. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu Selvi. Oke, saya mohon izin untuk share screen, Pak. Silakan, Bu Dokter. Saya minta waktu Bu Risna sama siapa? Ibu Nisma, tinggal 1 lagi, Bu Nila. Oke, langsung tampilannya aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu, Belum tampil. belum ada, Pak. Diklik itu PowerPoint. Sudah, Pak, kalau di sini. Sudah, berarti kalau teman-teman sudah kelihatan belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, belum tampil. Nah, ini latih memang ya, kalau di komputer dilatih memang, nah, jangan sampai itu. Ini belum ada? Belum ada, Le. Belum ada. Bu, ini saja dulu kalau begitu, Pak. Nanti coba, siapa? Ibu Nimade atau kalau belum bisa. Ibu Nimade, silakan. Ya nanti dicoba-coba ya, jangan sampai pas di rancangan tidak muncul di seminar. Bu Nimade sudah siap? Ya, siap, Pak. Nah, lanjut, tampilan aja slide. Tapi mengantuk terus, begadang tadi malam. Mohon izin teman-teman, apakah sudah tampil? Tampil dia. Pak Fikir mengantuk karena bagus sekali presentasi slide. Ya, terima kasih Bapak dan teman-teman. Ini tampilan slide saya. Mohon barangkali ada masukan. Tambah foto tampilannya. Saya maunya suka ada foto. Ya. Itu. Ya, taruh di sini, di samping ini ada foto. Ya Pak, nanti akan saya tambahkan. Kalau tidak bisa sampai foto saya taruh situ. Oke, lanjut. Oke, kemudian ini untuk tujuan dan manfaat saya belum tambahkan, nanti akan saya tambahkan. Kemudian ini, ya, karena tadi saya lihat teman-teman menambahkan tujuan dan manfaat, sementara saya belum buat, jadi nanti akan saya tujuan tambahkan. Manfaatnya isinya lain. Iya, saya belum edit Pak. Oke, lanjut. Kemudian ini identifikasi isunya. Oke. Kemudian saya analisis menggunakan analisis APKL. Untuk menentukan prioritas isu, dianalisis kembali menggunakan analisis USG. Kemudian identifikasi penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Kemudian gagasan dan ide yang akan dilaksanakan dalam rencana aktualisasi nanti. Berikut kegiatannya. Tunggu Ibu, di 8 tarik ke atas. Di gagasan tadi. Iya Pak. Dari gagasan ide ini, Ibu sudah lakukan apa nih? Sudah tapisan? Iya sudah, tapi saya belum tampilkan dalam slide Pak. Oke, ditambah ya? Iya siap, nanti akan ditambah. Oke. Kemudian berikut rencana kegiatannya. Oke. Ada 8 kegiatan yang akan saya laksanakan. Ya. Dan untuk jadwalnya Pak, saya belum sempat masukkan, nanti akan saya tambahkan. Masya Allah, ada 2 hari, ya. Nanti ditambah. Sudah putih suara DP form nanti. Sudah Pak. Oke, ya. Kasih ya. Ya Pak, saya stop screen Pak. Oke, bagaimana Bu Dokter, siap? Ya Pak, boleh saya coba lagi? Cobalah.
Ah, itu muncul dia. Oh iya. Oke, sudah. Ini judul Mana? Latar belakang. Dari awal dulu. ya Pak, judul saya langsung ke latar belakang. Ya, sudah. Ini sudah. Sudah Ya. muncul judul. Oke. Kalau tidak ada yang taruh foto, saya taruh foto di situ. Nanti iya Pak, nanti saya tambahkan foto. Oke. Terus untuk latar belakang, Terus tujuan Oke. aktualisasi, tujuan pemecahan isu dan tujuan aktualisasi bagi ASN, manfaat, terus identifikasi isu menggunakan metode APKL, kemudian Oke. USG, identifikasi penyebab masalah dengan metode Fishbone, Oke. gagasan kreatif, ini menggunakan metode McNamara, teknik penapisan isu. Kemudian ini rencana kegiatannya, nanti ini rencana mau diubah Pak. Oke, silakan. Modelnya. Ini jadwalnya. Oke, sudah bos. Ini mentang-mentang dokter, semua dia taruh perawat, situ dokter yang berperiksa. Ini ya, bagus juga. Ini berarti ini menggambarkan itulah profesi saya sebagai dokter, sebagai pelayan. Oke, kalau tidak ada saya pikir kayaknya sudah waktu ini Pak Fikri ya. Ini suaramu. Iya Pak. Sudah ya? Ya, paling tidak sudah ada gambaran kayak ini. Ini saya lihat ini tinggal melancarkan penyajiannya. Kalau ada yang belum lengkap melengkapi, kalau ada yang mau diperbaiki, ada yang mau tampilan slide-nya mau dikasih bagus, silakan. Nah, sehingga yang penting waktu nanti laporannya tolong diingat diperbaiki laporannya. Nah, ini nanti Bu Risna minta atau Bu Nis itu kapan sudah siap. Oke, makasih. Silakan Ibu Nis monitor. Iya. Saya sudah jam ya. Ya, tinggal iya, Pak. ini. Kalau orang punya laporan sudah selesai ini. Tinggal tampil nanti saya kapan mau dikumpul, oke? Disepakati. Saya kembalikan kepada Ibu Nis. Sebelumnya saya minta maaf dan saya berterima kasih sekali lagi kesiapan teman-teman dan khususnya evaluator menyediakan forum ini yang seharusnya jadwal hari Sabtu sudah dirubah hari ini, dan alhamdulillah saya terima kasih sudah membantu saya supaya bisa dapat melaksanakan tugas hari Sabtu itu sesuai penugasan dari Kepala Badan. Saya kembalikan Ibu Nis, sekian dan kurangnya masuk. Ya Pak, terima kasih Pak. Demikian bimbingan kita pada hari ini. Ini bimbingan kita terakhir. Nah, kita beri aplaus dulu untuk Bapak. Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak Fikri, kita masih ada laporan untuk menutup ini? Ibu Ya. Baiklah. Masih ada yang mau laporan hari ini, Pak? Aduh. Ya, dilapor aja. Tadi kan melapor pembuka ditutup. Iya. Untuk menutup kita hari ini, Pak. Silakan melapor. Nama. Silakan. Untuk peserta duduk siap, gerak. Materi pembelajaran pembimbingan rancangan aktualisasi hari ini telah selesai, laporan selesai. Laporannya diterima, diakhiri dengan doa, laksanakan. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Terima kasih Pak, saya ucapkan. Ya, dan kepada peserta kita jumpa pada kegiatan kita lagi berikutnya, yaitu evaluasi rancangan aktualisasi. Mohon monitornya sekali lagi saya beritahu untuk disiapkan agar tidak menghalangi nanti kita punya kegiatan untuk ujian rancangan aktualisasinya. Laporannya kapan di store, Bu Risna? Saya tanya dulu PIC-nya Ibu Mas Diani. Ya. Nanti saya di share aja. Ya, Ya, di grup. Ya. Yang di kelompok 1.
Oke. Oke. Ditutup, sudah mau masuk kelompok 2. Oke, kasih tutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Salam Ya. teman-teman, jaga kesehatan. Izin